Aku juga ingin melindungi Dewi di sisiku. Hanya saja kalau di sisiku, semua orang tidak akan aman, kata Willy dengan jujur. Kamu hanya takut kamu sendiri tidak aman. Brandon memarahinya. Tubuhku yang lumpuh ini, mati pun tidak apa-apa. Tapi ada ratusan nyawa di sisiku yang perlu aku lindungi. Aku harus bertanggung jawab pada mereka. Selain itu, dengan kemampuanku sekarang, sama sekali tidak bisa melindungi Dewi. Apa yang dikatakan Willy memang benar adanya. Saat ini dia sudah tidak bisa lagi bersembunyi. Tapi, apa yang Willy katakan benar? Dewi memotong Brandon. Willy, poin kedua, aku sudah ingat. Silakan lanjut. Poin ketiga adalah pertanyaan Brandon. Willy dengan tenang berkata, sehubungan dengan keamanan, mari aku tunjukkan caranya. Setelah berhasil menyelesaikan dua hal sebelumnya, langsung ke negara Maple. Ke negara Maple? Brandon langsung panik. Lorenzo terluka di sana dan kamu mau Dewi ke negara Maple? Dengarkan dulu penjelasanku. Willy berkata dengan tenang, penyakit lama Tuan Besar Waylands kambuh lagi. Belakangan mereka sedang mencari dokter terkenal. Kamu pergi ke negara Maple. Aku akan minta seseorang untuk memperkenalkanmu ke pelayan pribadinya, Sanjaya. Kamu bisa mengungkapkan identitasmu. Dengan pengakuannya, kamu bisa mengobati Tuan Besar Waylands. Nanti kamu sengaja perpanjang waktu pengobatannya. Setidaknya selama itu, tidak akan ada orang yang berani menyentuhmu. Kalau selama pengobatan kamu bisa mendapatkan kepercayaan Tuan Besar Waylands dan jadi dokter keluarga Waylands, itu akan lebih bagus lagi. Maka selanjutnya keamananmu akan terjamin. Sehebat itukah keluarga Waylands? Bahkan Presiden negara Emron tidak berani berbuat apa-apa. Dewi tidak mengerti kondisi bisnis. Selatan adalah Waylands, utara adalah Moore. Awalnya status kedua keluarga ini sejajar, tapi grup Moore mengalami krisis pasang surut, sedangkan grup Waylands selalu stabil. Kedua keluarga ini memiliki status tinggi di dunia. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Willy menjelaskan. Baik, aku mengerti. Dewi mendengarkan semua sarannya. Dewi, aku malu karena tidak bisa melindungimu. Willy merasa bersalah. Tapi jika dibandingkan, keluarga Waylands lebih dapat diandalkan. Kalau kamu berada di sisiku, jangan katakan Presiden negara Emerald tidak mau melepaskanmu. Bahkan kakekku yang cenderung menghindari masalah akan mengirimmu langsung ke kota Snowy. Aku mengerti. Dewi tentu saja mengerti prinsip ini. Tapi kamu membawa Juliana dan Bibi Nola kembali. Apa tidak akan bahaya? Setelah apa yang terjadi terakhir kali, kakek dan beberapa sepupuku juga diserang opini publik dan dampaknya sangat besar. Mereka tidak akan bertindak gegabah lagi dalam waktu dekat. Terlebih lagi, aku tidak punya ambisi untuk memperjuangkan apapun, dan itu tidak menarik minat mereka. Jadi tidak perlu mencari masalah. Berbicara tentang ini, Willy tersenyum kecut. Mungkin tidak akan semewah sebelumnya, tapi setidaknya hidup tenang, tidak akan ada masalah. Baiklah, Dewi merasa sedikit sedih. Kakimu sebenarnya sudah hampir sembuh. Selanjutnya hanya perlu benar-benar memulihkannya. Kalau kedepannya masih ada kesempatan untuk bertemu, aku akan mengobatimu. Itu masih bisa pulih sepenuhnya. Tidak buru-buru. Sekarang keadaanku sudah stabil. Pelan-pelan memulihkannya
juga tidak apa-apa. Canda Willy. Setidaknya mereka lihat aku tidak ada kemampuan bertarung dan tidak akan menciptakan krisis lagi. Dewi tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia tidak mengerti mengapa takdir selalu tidak adil terhadap orang baik. Sudah, Dewi, aku harus pergi melakukan hal lain. Kamu pikir baik-baik apa yang aku katakan dan segera ambil keputusan. Mengerti, terima kasih Willy. Setelah menutup telepon, Dewi berkata pada Brandon, Brandon, pergi ambil buku besarku kemari. Buku besar? Brandon tertegun sejenak dan segera kembali sadar. Aku pergi ambil. Dewi memiliki buku besar yang tebal. Di dalam tercatat informasi-informasi praktek kedokterannya selama ini, dan di antaranya ada banyak pasien yang merupakan orang kaya yang kuat dan berkuasa. Selain informasi mengenai status pengobatan mereka, ada juga informasi kontak mereka. Orang-orang ini semuanya pernah menderita penyakit serius dan dirawat oleh Dewi dengan sepenuh hati, lalu menarik mereka kembali dari kematian. Mereka semua telah berjanji jika suatu hari nanti Dewi menemui kesulitan, cukup telepon mereka saja dan mereka pasti akan membantu. Sekarang inilah saatnya mereka dibutuhkan. Brandon mengeluarkan buku besar dari brankas dan memberikannya pada Dewi. Dewi melihat-lihat informasi dan ada lebih dari 30 orang di dalamnya. Dia memilih pasien yang paling berkesan lalu menelponnya. Telepon berdering cukup lama sebelum ada jawaban dan terdengar suara yang sedikit lebih tua dari sana. Dia berbicara dalam bahasa Inggris dengan fasih. Halo. Halo, aku Tabib Dewa. Tabib Dewa, tangan ajaib. Suara itu langsung terdengar bersemangat dan seperti seseorang yang lelah, lalu terbangun. Benarkah ini kamu? Dia adalah seorang Jenderal Satya yang sangat dihormati, meskipun telah pensiun dan hidup di tempat terpencil. Di Jerman dia masih memiliki status dan kekuasaan yang cukup tinggi. Dia adalah seorang pria yang kesepian dan tidak memiliki anak. Dia juga menderita banyak penyakit lama karena keikutsertaannya dalam perang ketika dia masih muda dan sakit-sakitan sepanjang tahun. Saat musim dingin tahun lalu, dia menderita karena sakit sampai ingin mencoba bunuh diri dengan menelan peluru, tapi anak buahnya menemukannya dan bergegas menghentikannya. Presiden Jerman mengetahui hal ini langsung mencari dokter terkenal dengan harga tinggi. Dari rekomendasi orang, mereka baru bisa menemukan Dewi. Dewi menggunakan waktu 2 bulan untuk mengobatinya dan menjauhkannya dari penderitaan karena sakit. Sampai sekarang dia masih tetap mengonsumsi obat yang disiapkan Dewi untuknya. Selama 2 bulan ini, Dewi dan Jenderal Satya menjalin persahabatan yang begitu dalam. Jenderal Satya memberinya liontin peluru dan mengatakan kepadanya jika kelak dia menemukan kesulitan, dia bisa kapan saja mencarinya dan dia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Ini aku, Jenderal. Aku butuh bantuan Anda. Apa Anda ada waktu? Tentu saja. Kamu ingin aku melakukan apa? Katakan saja padaku. Dewi sudah menjelaskan pada Jenderal Satya mengenai masalah panti asuhan. Dia ingin memindahkan panti asuhan menjadi atas nama dia, sehingga jika suatu hari nanti terjadi sesuatu padanya, dia berharap Jenderal Satya dapat menjaga panti asuhan dan anak-anak di dalam panti asuhan itu. Jenderal Satya tanpa ragu-ragu menyetujuinya, tapi dia kemudian bertanya, "Aku sudah tua dan tidak terlalu menyukai internet. Tapi suatu hari aku membaca beberapa rumor tentang negara Emron di koran. Bagian belakang foto itu sangat mirip denganmu dan identitasnya juga seorang dokter keturunan Nusantara."
Jadi aku meminta bawahanku untuk mencari video yang terkait dengan berita itu di internet. Dan setelah dilihat lebih dekat, tetap terlihat seperti kamu. Aku ingin menghubungimu, tapi tidak bisa. Juga takut mengganggumu. Jadi aku menunggumu datang mencariku. Kamu juga tahu, biasanya aku tidur selalu dengan kondisi ponsel dalam keadaan mati. Mendengar kata-kata ini, Dewi merasa sangat tersentuh dan berkata, "Jadi, Anda tidur dengan ponsel menyala karena Anda sedang menunggu panggilanku?" "Tentu saja." Jenderal Satya tersenyum lalu melanjutkan, "Kamu bukan hanya penyelamatku, tapi juga teman baikku. Katakan padaku, apa dokter keturunan Nusantara yang ada di berita itu kamu?" "Iya." Dewi tidak tahu bagaimana harus menceritakan asal mula kejadian itu. "Hebat si bajingan itu. Beraninya dia menindas penyelamat hidupku." Jenderal Satya langsung marah dan berkata lagi, "Aku akan membunuhnya." "Hah?" Dewi tercengang. "Anda tidak menanyakan kebenaran dari masalah ini?" "Apa yang mau ditanya? Mau apapun kebenarannya, yang salah pasti mereka. Tabib Dewa Tangan Ajaib kami begitu baik hati. Mana mungkin salah? Kalaupun salah, pasti karena dipaksa mereka." Suara Jenderal Satya bagaikan gemuruh petir yang kuat. "Kamu tenang saja. Masalah panti asuhan, aku akan minta orang mengurusnya. Tapi kamu juga jangan takut. Langit runtuh pun akan kubantu topang. Bajingan sialan itu berani menindasmu. Aku akan memelintir kepalanya dan menjadikannya bola sepak." Dewi tertawa terbahak-bahak tapi matanya penuh dengan air mata. "Kamu jangan ketawa. Aku serius. Jangan berpikir aku sudah tua. Aku masih sedikit berguna." Jenderal Satya berkata dengan serius, "Kamu ada di mana sekarang? Apa aman? Aku akan mengirim seseorang untuk segera menjemputmu." "Jenderal, aku ada di Swedolan sekarang, tapi aku ingin kembali ke kota Senowi." "Tidak masalah. Aku akan menemanimu ke kota Senowi." Jenderal Satya berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada aku di sini. Aku akan lihat bajingan mana yang berani menyentuhmu." "Terima kasih, Jenderal." Dewi sangat berterima kasih, lalu bertanya, "Tapi bagaimanapun juga, ini adalah tanah negara Imron. Apa aku benar-benar tidak akan menimbulkan masalah untuk Anda?" "Jangan khawatir, kamu tidak akan menimbulkan masalah." Jenderal Satya berkata, "Selain itu, saat kamu merawatku sebelumnya, kamu juga menyembuhkan anak seorang teman lamaku yang menderita hemofilia. Apa kamu masih ingat?" "Ingat, dia anak laki-laki kecil berusia 6 tahun dan berambut perak." "Iya, saat itu mereka datang kemari untuk bertamu. Penyakit anak itu sangat langka. Dia sudah mencari di berbagai belahan dunia dan mencari begitu banyak dokter juga tidak sembuh. Kamu menyembuhkannya. Mereka sekeluarga sangat berterima kasih. Hari ini dia menelponku menanyakan masalahmu. Dia juga lihat berita dan mencurigai orang itu adalah dirimu. Dia dan anak itu sangat mengkhawatirkanmu. Menurutku, kamu boleh menelponnya. Dia adalah adipati negara Elang. Mungkin saja dia bisa membantumu." Jenderal Satya memperingatkannya, "Bukankah kurang baik sampai menggerakkan begitu banyak orang?"
Dewi sedikit khawatir dia belum pernah meminta bantuan orang lain sebelumnya, dan jika kali ini bukan karena panti asuhan, dia tidak akan melibatkan pasien-pasiennya ini. Mau menyelamatkan orang tidak? Tanya Jenderal Satya. Mau, Dewi menjawab dengan sangat cepat. Lakukanlah kalau kamu mau, jangan terlalu banyak khawatir, Jenderal Satya berkata. Selain itu, ada pertanyaan yang harus kamu jawab dengan jujur, agar aku dapat membuat keputusan. Tanyakanlah. Apa hubunganmu dengan Lorenzo itu? Dewi berpikir sejenak dan menjawab dengan hati-hati. Pria yang kucintai. Oke, aku mengerti. Jenderal Satya mengangguk lalu berkata, kalau begitu, kita bantu Lorenzo dan melawan presiden bersama-sama. Benar, Dewi berseru kemudian bertanya dengan heran, Anda bisa melakukan semua ini? Aku selalu bisa membantu, tapi kalau kamu bisa dapat lebih banyak bantuan, kekuatannya akan lebih besar. Jenderal Satya mengingatkannya. Aku mengerti. Dewi sangat bersemangat. Terima kasih Jenderal, sudah mengingatkanku. Pergilah nak, aku akan segera terbang ke Swedolan untuk menjemputmu, ucap Jenderal Satya. Iya. Setelah menutup telepon berdasarkan daftar di buku besar, Dewi menelpon mereka satu persatu. Aku adalah tabib dewa, aku butuh bantuan. Tabib dewa tangan ajaib, benarkah itu kamu? Penyelamatku, ada masalah apa? Butuh berapa banyak uang? Katakan saja, aku akan segera mentransfernya. Hah? Dewi tidak bisa berkata apa-apa. Citra seperti apa yang telah dia buat selama ini, sampai-sampai membuat semua orang berpikir bahwa dia hanya menyukai uang dan dia hanya membutuhkan uang ketika sesuatu terjadi. Aku tidak butuh uang, aku butuh opini publik dan dukungan yang kuat. Ini, benarkah Anda adalah dokter wanita keturunan Nusantara yang dirumorkan sebagai tunangan Lorenzo, dewa perang negara Emron? Iya, aku. Astaga, aku sudah menduganya sejak lama. Tidak disangka, aku sudah mengerti apa yang akan ingin aku lakukan. Katakan saja. Aku ingin Anda menemaniku dalam perjalanan ke kota Snowy di negara Emron. Kapan? Besok. Tidak masalah, aku akan segera mengaturnya. Terima kasih, sampai jumpa di kota Snowy. Oke, apa telepon ini bisa menghubungi Anda? Bisa. Oke, mari kita tetap berhubungan. Setelah menutup telepon, Dewi melanjutkan panggilan kedua, ketiga, keempat. Dia melakukan 13 panggilan berturut-turut, semuanya adalah petinggi internasional dari seluruh dunia. Isi percakapannya pada dasarnya sama, mereka semua berjanji untuk menemani Dewi terbang ke kota Snowy besok. Setelah sekitar 1 jam, Dewi pun selesai menelpon. Dia merasa lelah dan mendongakkan kepalanya lalu berkata pada Brandon, "Pesan tiket pesawat." Hah? Brandon belum tersadar dari kejadian yang mengejutkan barusan. Dia membeku beberapa saat sebelum kembali sadar lalu buru-buru mengangguk. Aku akan segera beli. Baru berjalan beberapa langkah dia teringat hal lain. Tidak, bukankah jenderal itu bilang dia akan menjemput kita besok untuk pergi ke kota Snowy bersamanya? Oh iya. Kalau begitu, tidak perlu pesan tiket pesawat lagi. Cukup siapkan koper saja. Oke. Brandon buru-buru pergi untuk bersiap.
Dewi sudah menuliskan nomor telepon dari ke-13 orang itu, lalu menutup buku besar dan memasukkannya ke dalam berangkas sebelum kembali ke kamarnya untuk mandi dan berganti pakaian. Dia teringat lagi perkataan Bibi Lauren. Dewi, tidak peduli seberapa kuat orang itu, kekuatan seseorang ada batasannya. Kamu harus belajar lebih banyak keahlian untuk melindungi dirimu sendiri. Dulu Dewi tidak memahami kebenaran ini dan tidak peduli untuk bersosialisasi. Dia merasa dirinya sendiri tidak akan pernah meminta bantuan seumur hidupnya. Namun sekarang dia perlahan-lahan mengerti dia harus menggunakan segala cara untuk membuat dirinya kuat agar bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Ketika sesuatu terjadi pada Bibi Lauren, dia tidak mampu melawan, tapi sekarang dia tidak bisa terus seperti ini. Dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk menyelamatkan Paman Joshua.